Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita akan perkenalan dengan lingkaran ya. Materi lingkaran nih. Kita perkenalan dulu dengan lingkaran. Nah, pertama, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran. Dan titik tertentu tersebut disebut titik pusat lingkaran. Nah, jadi kan kalau kamu bikin lingkaran tuh, gambar lingkaran kan biasanya kan pakai jangka ya. Pakai jangka itu kan kamu bikin titiknya dulu tuh sebagai tumpuan, kemudian dijarakin ya. Nah, kemudian diputar tuh. Nah, itu titik-titik digabungkan itu maksudnya diputar itu. Titik-titik yang di luar jangkauannya itu digabungkan. Itu. Jadilah lingkaran. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini kan jangkanya taruh sini, kemudian dijarakin, nah habis itu diputar. Tuh lingkaran. Contoh-contoh benda berbentuk lingkaran itu apa aja? Kita tahu ya. Misalkan roda, koin, itu kan uang koin. Terus kemudian jam dinding. Tapi jam dinding juga ada yang kotak ya. Tapi kita tahu kebanyakan bentuknya lingkaran. Karena kan angkanya di belakangnya melingkar ya. Walaupun bingkainya kotak, tapi angkanya tetap melingkar. Itu nih ya terkait definisi dari lingkaran. Berikutnya nih, unsur-unsur pada lingkaran itu apa aja? Unsur-unsur pada lingkaran itu ada yang namanya titik pusat tuh. Tuh yang kelap-kelip, titik pusat ya. Nah, itu namakan titik pusat lingkaran. Biasanya dinamakan titik O. Yang kedua ada yang namanya jari-jari dan diameter. Nah, yang kalau yang OA, OB, OC itu namanya jari-jari dulu ya. Itu namanya jari. Pokoknya garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke garis yang melingkarnya itu namanya jari. Sedangkan yang garis AB-nya itu diameter atau 2 kali jari-jari. Itu jadi garis yang melalui pusat lingkaran itu namanya diameter. Tuh. Kemudian ada garis lengkung tuh, garis lengkung AC yang kecil disebut busur minor. Yang ini ya. Ini dari A ke C nih, busur minor. Sedangkan lawannya, nah, yang besar ini masih AC juga ya, tersebut busur mayor. Intinya namanya sama-sama busur lah. Yang kecil itu minor, yang di depan sudut yang kecil, yang besar itu mayor, yang belakang sudut yang kecil. Gitu dari titik A dan C. Itu ya. Kemudian kalau garis lurus AC, tadi kan garis lengkung AC, itu kan busur. Kalau garis lurus AC itu namanya garis tali busur. Nah, kalau ini busur, ya kan kalau panah kan ada busurnya tuh. Nah, ini talinya. Makanya sebut tali busur. Itu. Kalau busur kan melengkung. Kalau tali busur kan ya garisnya ya, yang melurusnya ya. Tuh, walaupun bisa ditarik tuh nanti. Kalau di panah ya. Tapi kalau di gambar lingkaran ya jangan kamu tarik. Gitu. Terus kalau garis titik O ditarik ke garis tali busur, siku-siku itu maka dinamakan apotema atau bisa diartikan jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Itu namanya apotema. Terus ini ada daerah yang diasir warna hijau nih, yang dibatasi oleh busur dan tali busur, itu namanya adalah tembereng.
Itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Itu tembereng. Berikutnya, nah yang besar ini yang COB ini ya, COB yang dibatasi oleh busur BC dan dua jari-jari OC dan OB itu namanya juring. Nah, daerah ini namanya juring. Itu ya, bisa dipahamin ya teman-teman. Itu terkait unsur-unsur pada lingkaran. Nah, untuk memperkuatnya coba teman-teman bisa kerjakan nih, coba kerjakan tanpa melihat tadi tuh, tanpa melihat materi yang sebelumnya udah saya tampilkan tadi. Ini ada 5 soal. Silakan teman-teman pause dulu atau di screenshot dulu. Coba tebak ya jawabannya masing-masing. Silakan tulis di kolom komentar. Tuh. Untuk yang latihan pertama nih terkait unsur-unsur dari lingkaran. Oke, berikutnya kita masuk ke rumus-rumusnya nih. Nah, rumus-rumus lingkaran itu ada keliling dan luas. Nah, ada rumus keliling serta rumus luas. Untuk rumus keliling itu rumusnya apa? 2πr kalau diketahui jari-jari. Atau pi kali d kalau diketahui diameter. Nah, kalau rumus luasnya juga sama. Kalau diketahui jari-jari itu yang umum ya, pi r kuadrat. Kalau diketahui diameter, 1/4 pi d kuadrat. Tapi saran saya gunakan yang r kuadrat aja. Jadi kalau ada diameter, diameternya diubah ke dalam jari-jari dulu, dibagi 2 dulu. Jadi nggak usah kebanyakan rumus ya. Jadi keliling cukup 2 pi r atau dan luas itu pi r kuadrat. Itu rumus-rumus pada lingkaran ya. Nah, penerapan keliling lingkaran itu adalah berupa jarak tempuh suatu roda misalkan, yaitu misalkan sepeda tuh walaupun kurang kerjaan ya, kita ngitung jarak tempuh roda dalam melaju, tapi ya namanya soal di matematika suka ada itu, yaitu keliling rodanya atau kelilingkan dikali banyak putaran, itu adalah jarak tempuh roda berputar. Oh, ini penerapan keliling lingkaran. Ini terkait rumus-rumusnya teman-teman ya. Oh ya, keterangannya belum saya kasih ya, biar lebih jelas nih. Nah, keterangannya apa nih? Oh, ini apa nih? K sama dengan, oh yang ini tadi ya. Ini diibaratkan sama kayak biasanya kan kalau jarak kecepatan kali waktu ya. Ini jarak keliling kali banyak putaran. Oke, keterangannya ini ya. K itu keliling, biar nggak bingung. L itu tadi luas. R itu jari-jari. D diameter itu 2 kali jari-jari. Pi-nya bisa 22/7, bisa 3,14. Tergantung nilai jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Kalau selain 7, maka kita gunakan 3,14. Ini terkait rumus-rumusnya. Oke, biar lebih jelas mungkin kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, ini contoh soalnya nih yang pertama. Tentukan keliling dan luas lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm, 10 cm. Kita jawab. Nah, untuk 7 cm, berarti kita gunakan pi-nya nanti 22/7. Di mana rumus keliling kan 2 pi r ya. Berarti 2, nah karena kelipatan 7 ya, maka kita kan 22/7 nih. 22/7 kali 7.
Alhamdulillah. Kita coret 7-nya, maka dapat 2 kali 22 itu 44. Itu kelilingnya. Sedangkan luasnya ya pi r kuadrat, tetap kita gunakan 22/7. R kuadrat itu kan R kali R ya. Kita pecah aja nih. 22/7 kali 7 kali 7. 7-nya coret 1. Berarti tinggal 22 dikali 7 itu 154 cm persegi. Tuh ya, ini yang A. Jika jari-jarinya kelipatan 7. Yang B. Jika jari-jarinya kelipatan selain 7. Maka kita gunakan P-nya 3,14. Itu. Berarti dapat 2 dikali 3,14 dikali 10. Maka hasilnya 62,8 ya. Ini kan 6,28 kali 10 jadi 62,8. Kemudian yang luasnya pi r kuadrat sama, cuman pi-nya kita gunakan 3,14 kali 10 kuadrat ya. 10 kali 10 100. 100 kali 3,14 itu berarti 314 cm persegi. Nah, ini terkait contoh yang sederhana dulu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kurang paham bisa langsung bertanya. Contoh berikutnya. Keliling sebuah lingkaran ada 88. Jika diberikan pi 22/7, maka hitunglah jari-jari lingkarannya serta luas lingkarannya. Tuh. Kita jawab. Jari-jarinya, kita tahu rumus kelilingnya kan 2πr ya. Kelilingnya udah tahu. Pi-nya diketahui 22/7, maka kita bisa cari R-nya ya, di mana 88 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Nah, berarti 88 sama dengan 44/7 kali R. Tinggal pindah ruas ya. Berarti R-nya sama dengan 88, kalau pindah ruas tinggal ditukar nih. Dari 7/44 ya. Kita coret 88 sama 44-nya. Nah, 2 ya. 2 kali 7 itu 14. Kan nilai R-nya 14. Setelah dapat nilai R-nya 14, kita bisa cari luas lingkarannya. Berarti kan pi r kuadrat tuh. Berarti 22/7 kali 14 kali 14. 7 sama 14 kita coret tuh. Nah, jadi kan 2 ya. Maka kita peroleh jadi 2 kali 22. Kok 2 kali 22? Berapa tuh? 22 kali 2 kali 14 ya. Itu berarti 616 kalau nggak salah. Oh iya benar, 616 cm persegi. Ini contoh yang kedua nih. Nah, diketahui keliling, dicari jari-jari serta luasnya. Berikutnya contoh yang ketiga. Nah, diketahui jari-jari sebuah roda adalah 25 cm. Berapakah panjang lintasan? Nah, tadi ya, yang pakai jarak sama dengan apa namanya? Keliling dikali banyak putaran ya. Nah, ini berapakah panjang lintasan jika roda itu berputar 200 kali? Ya wis, kita jawab. Jari-jarinya 25. 25 itu kan bukan kelipatan 7 ya. Maka kita gunakan Pi-nya 3,14 nanti. Nah, kelilingnya 2πr ya. Berarti 2 kali 3,14 benar kan? Dikali 25. 2 kali 50 kali 3,14. Itu 157 pas ya. Nah, 50 kali 3,14 itu 157. Terus panjang lintasannya berapa? Ya tinggal kamu kali aja. 157 cm dikali 200. Berarti 314.000
31.400 cm. Biasanya diubah ke meter nih. Jadi 314 meter. Itu panjang lintasan roda atau jarak roda ya. Berputar. Itu 314 meter. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau masih bingung bisa komentar. Kita lanjut. Coba nih biar lebih lancar, terasa. Silakan teman-teman kerjakan dulu nih. Oh, ini udah ada gambarnya nih, lebih enak ya. Hitunglah keliling dan luas bangun yang diarsir. Nomor 1. Yang kedua juga sama. Luas lingkarannya jika diketahui kelilingnya. Tadi sama kayak contoh nomor 2 ya. Tuh, kemudian yang nomor 3 itu yang pakai aplikasi tadi. Untuk menempuh jarak 3,3 km, maka roda itu akan berputar sebanyak 5.000 kali. Maka panjang jajarnya berapa? Silakan hitung ya. Silakan jawab di kolom komentar. Tuh. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Oh, masih ada satu lagi teh. Ternyata ada 4 soal. Silakan jawab di kolom komentar. Oh, ada satu lagi. Soalnya ada banyak. Oh, yang masih bingung juga silakan bertanya di bawah ya. Lanjut, sekarang masuk ke sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Ini sudut-sudut pada lingkaran nih. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, di mana sudut pusat itu yang ini nih, BOA. Sedangkan sudut keliling itu yang nih, BCA. Itu ya, ini AOB, ini ACB, sama aja lah, BCA, ACB, bolak-balik. Nah, di mana hubungannya gimana? Bahwa sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Atau sudut AOB 2 kali sudut ACB. Syaratnya apa? Harus menghadap busur yang sama. Nah, syaratnya ini nih, harus menghadap busur yang sama. Kalau tidak menghadap busur yang sama, ini kan kebetulan ada 2 huruf yang sama nih, B sama A ya. Maka bisa kita gunakan sifat ini. Bisa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Gitu. Kemudian sifat-sifat sudut keliling apa aja nih? Sifat-sifat sudut keliling nih. Yang pertama, besar setiap sudut keliling yang menghadap diameter nih, itu 90 ya. Jadi kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu pasti 90 derajat. Tuh ya. Yang kedua nih. Nah, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama pasti sangat besar. Contohnya nih ya, ACB, ADB, AEB. Ini kan sama-sama menghadap busur AB. Pastilah mereka memiliki besar yang sama sudutnya. Itu sifat-sifat dari sudut keliling dan sudut pusat. Oke, kita langsung ke contohnya aja biar kebayang ya teman-teman. Oh, ini ada, maka kesimpulannya ACB sama dengan ADB sama dengan AEB. Kita ke contohnya langsung aja. Perhatikan gambar berikut nih. Tentukan besar AOB kan. AOB di sini nih. ACB di sini. ACB sudut keliling, AOB sudut pusatnya menghadap busur yang sama. Artinya AOB itu berarti 2 kali ACB ya. Berarti 2 kali 60. Itu 120. Ini contoh yang pertama nih, masih sederhana ya. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Besar OPQ. Nah, yang diketahui sekarang OPQ nih, OPQ 30. Hitunglah besar OQP berarti yang ini ya. Kemudian
POQ, dan PRQ. Untuk menghitung OQP, OQP itu gimana? OQP ini kan OP sama OQ kan sama-sama jari-jari nih. Berarti dia segitiga sama kaki ya. Kalau ini 30, otomatis ini juga 30 nih. Maka OQP sama dengan OPQ, yaitu 30. Nah, karena OP sama OQ itu sama kaki, yaitu sama-sama jari-jari panjangnya ya. Itu. Kemudian sudut POQ. POQ kan berarti ini ya. Ya udah tinggal sisa dari kan dalam satu segitiga itu ada 180 derajat ya. Nah, tinggal sisanya aja berapa nih? 180 kurangi 30 sama 30. Berarti dapat 120 itu POQ-nya. Sedangkan PRQ ya kita gunakan sifat sudut keliling ya. Kan sama-sama menghadap busur PQ nih dengan POQ. Berarti PRQ itu setengah dari POQ. Berarti setengah dari 120. Itu berarti 60. Jelas ya teman-teman? Itu dua contoh yang pertama dulu. Oke. Berikutnya contoh yang lainnya nih. Contoh yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah. PQ adalah garis tengah diameter. Hitunglah besar sudut P dan sudut Q. Nah, ini ada lingkaran PQ diameter. Dari sini kita punya sifat ya, bahwasanya sudut yang menghadap diameter itu 90. Otomatis dia segitiga siku-siku tuh. Sudut R-nya 90 ya. Ya udah, satu segitiga jumlahnya 180. Berarti 4x ditambah 2x tambah 90 sama dengan 180 ya. Maka 6x sama dengan 90. X-nya berarti 90 bagi 6 itu 15. Itu nilai X-nya. Maka sudut P-nya itu kan 4x ya. Berarti 4 kali 15. Itu 60. Sedangkan Q-nya 2x. Berarti 2 kali 15 itu 30. Tuh. Nah, bisa dipahamin ya contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Nah, pada gambar di bawah, besar sudut KOL itu 84. Maka besar sudut KNL dan KML itu berapa? Nah, ini sama nih, kita gunakan sifat sudut pusat dan sudut keliling ya. Ini kan sama-sama menghadap busur KL nih. Maka sudut KNL itu pasti setengah dari KOL. Itu berarti setengah dari 84. Itu 42. Sedangkan KML kita bisa ngitung pakai dua cara ya. Bisa kita gunakan sifat sudut setengah dari sudut pusat. Bisa kita gunakan sifat menghadap sudut keliling yang sama. Itu. Kalau menghadap sudut keliling yang sama kan KML sama KNL kan menghadap busur yang sama di sudut kelilingnya. Maka sama. Berarti sama-sama 42. Gitu. Jelas ya teman-teman? Biar lebih jelas, coba silakan latihan soal nih. Latihan soal lagi ya. Yang bagian sudutnya. Tadi latihan pertama kan yang unsur-unsurnya ya. Yang latihan kedua rumus-rumus luas dan keliling. Nah, yang latihan ketiga itu berkaitan dengan sifat-sifat sudutnya. Ini ada 3 soal ya. Perhatikan gambar di bawah. Hitunglah besar DEF, AOB, AOC. Dan nomor 2 juga nih. Nomor 3 juga ada gambarnya nih. Tinggal dihitung aja menggunakan sifat-sifatnya. Oke. Ini aja yang bisa disampaikan ya untuk pengenalan lingkaran dulu. Masih awal-awal lingkaran nih. Masih ada materi lingkaran yang lainnya nanti insya Allah. Di video yang berikutnya.
Oke, kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi.